Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pembukaan ya. Tadi saya membuka niat dan tujuan saya membuat video ya. Nah, kemudian hari ini adalah eh, video pertama yang membahas terkait ketiga ya keselamatan dan kesehatan kerja ya. Namun saya akan lebih ke spesifik ke bidang pesawat angkut ya atau ke alat berat ya. Ya karena memang bidang saya untuk membahas itu. Ya sebelum ke sana-sana gitu ya. Ya kita perlu tahu ya bagaimana pentingnya K3 itu untuk para operator pesawat angkut ya atau untuk operator peralatan-peralatan pesawat angkut ya. Ada mobil crane, ada tower crane, ada misalnya crawl crane, ada man lift ya, ada man lift di antara ada scissor lift, boom lift gitu ya. Kemudian ada forklift, ada eskavator, loader, vibro. Nah, ini kan alat-alat yang cukup punya potensi ya, artinya ada potensi bahaya sehingga dalam pengoperasiannya ya, ini perlu mentaati ya standar-standar K3 yang mana dalam pengoperasian itu harapannya tidak terjadi kecelakaan ya sehingga kenapa di Indonesia sendiri itu diwajibkan ya punya yang namanya lisensi punya namanya lisensi K3 ya. Tapi di sini tujuan saya adalah memberikan beberapa informasi yang tidak perlu ikut sertifikasi tapi dapat ilmunya gitu ya. Tapi bukan berarti menghilangkan kewajiban untuk punya lisensi ya karena itu sudah aturan, sudah kewajibannya sehingga ya mau nggak mau harus diikuti ya. Tapi di sini tujuan saya adalah ya mungkin sudah mengikuti lisensi, sudah mengikuti training ya, sudah mengikuti sertifikasi, mungkin lupa gitu ya, mungkin perlu diperdalam lagi ya untuk lebih waspada lagi ini monggo ya. Jadi saya buka selebar-lebarnya ya ketika itu bisa diakses oleh banyak orang ya, terutama bidang pesawat angkut ya karena yang banyak itu ya secara umum ya tidak spesifik tentang pesawat angkut ya karena pesawat angkut sendiri ada lisensinya sehingga orang-orang yang tahu ketika pesawat angkut ya orang-orang yang ikut training gitu ya, orang-orang yang tidak ikut training tidak tahu atau yang ikut training tapi lupa jadi nggak tahu ya karena sulit untuk diakses sehingga menurut saya untuk itu. Nah, kenapa penting gitu ya. Nah, saya di sini mau izin untuk share screen ya. Mohon maaf kalau nanti banyak salah-salahnya ya karena di sini video saya nggak akan saya edit ya karena saya tidak ada edit video ya di laptop, tidak ada edit video karena memang laptopnya laptop murah ya, laptop 3 jutaan ya, jadi nggak apa-apa ya karena memang cukup kalau untuk training ya cukup lah ya, nggak perlu mahal-mahal ya, kita beli sesuai kebutuhan aja ya. Kalau mahal-mahal tapi cuma buat Excel doang sama buat apa ya gitu ya. Oke, oke, sebentar ya supaya saya bisa coret-coret ya. Ya, sebenarnya di Zoom juga bisa, tapi saya lebih enak ya, terbiasa di Google Slide ya, di Google Slide ya. Oke, ya. Jadi K3 ya, kita juga akan membahas tentang K3 ya. K3. K3 itu ya tentunya eh, apa namanya keselamatan ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, oke, oke. Nah itu kepanjangannya. Nah, tapi maksudnya apa? Ketika itu maksudnya apa? Sebelum kita ke pentingnya ketika untuk peralatan pesawat angkut ya atau peralatan alat berat itu ya, kita perlu tahu, kita perlu tahu maksud ketika itu apa, gitu ya. Nah, kalau kita sering lihat ya di lapangan sering lihat ya logo K3, lambang K3 ya. Nah, tapi mungkin kita belum tahu ya maksudnya apa. Ya, itu di setiap pekerjaan harus ada itu emang berguna apa? Ya, seberpengaruh apa gitu. Gitu ya. Oke. Nah, maksud ketiga sendiri adalah segala upaya ya, segala upaya kemudian usaha atau kegiatan ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ya, terjadinya kecelakaan kerja ya. Itulah yang disebut dengan ketiga ya. Jadi minimalisir, menghilangkan, melindungi terhadap kecelakaan kerja itulah yang disebut dengan
K3. Nah, penerapannya lah yang kemudian bisa berbeda-beda ya, bukan berbeda-beda tapi sangat kompleks ya. Penerapannya sangat sangat kompleks ya, tidak hanya melalui pembinaan. Pembinaan itu hanya untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan, hanya sebagai pengetahuan gitu ya. K3 itu harus dilaksanakan setelah itu ya, setelah itu baru diterapkan gitu ya, menggunakan beberapa sistem dan metode, intinya begitu ya, gitu ya. Karena kalau hanya dibina aja tanpa ada penerapan, tanpa ada sistem yang bagus ya percuma juga ya. Kalau jadi diketahui tanpa diterapkan ya percuma kan begitu ya. Nah, oke. Nah, ini kalau apa namanya, maksud dari ketiga. Nah, sekarang pentingnya ya, pentingnya untuk operator ya, untuk operator operator pesawat angkat-angkut ya, pesawat angkat dan bentar ini kayak ini ya. Pentingnya untuk operator alat berat ya, ya namanya itu ya, supaya bisa dimengerti banyak orang juga ya. Di alat berat ya, atau pesawat angkat-angkut ya. Pentingnya apa? Kenapa setiap operator pesawat angkut-angkut itu diwajibkan untuk punya lisensi? Ya punya lisensi. Ya, saya tidak akan membahas bagaimana cara mendapat lisensi, enggak ya. Saya lepas dari itu. Silakan mau kemana pun silakan ya. Ya terserah ya. Justru saya tidak mau lewat saya nggak mau. Ya, saya ingin fokus saja. Ya, jadi pentingnya untuk operator Albert itu apa ya? Kenapa harus diwajibkan ya? Apakah apakah hanya untuk yang penting punya ya? Karena sepengalaman saya ya, sepengalaman saya saat ngajar operator pesawat angkut ya, hampir 90% ya, mereka ngikutin sertifikasi bukan karena kebutuhan ya. Rata-rata hanya untuk apa Pak? Hanya untuk mendapatkan lisensi, hanya untuk mendapatkan SIU. Itu ya, itu sangat-sangat salah gitu ya, sangat salah. Apalagi sampai banyak informasi gitu ya, bahkan dari marketing-marketing yang jual beli sertifikasi itu, orangnya nggak perlu training gitu ya, orangnya nggak perlu training, orangnya udah berpengalaman gitu ya. Orangnya udah berpengalaman, jadi nggak perlu ikut training, cukup lisensi aja gitu ya. Jadi training itu hanya formalitas kalau udah bisa. Nah, itu salah gitu ya. Saya terbiasa Pak, jadi saya baru paham itu. Jadi itu salah gitu ya. Karena yang mendengar kan gak harus Pak ya, ada Ibu, ada Mbak dan sebagainya gitu ya. Itu salah gitu ya. Berarti dia belum mengerti tujuan sertifikasi itu, gitu ya. Belum mengerti dan belum mengerti tujuan pentingnya K3 itu untuk operator pesawat angkut-angkut. Emang dengan punya lisensi bakal selamat? Enggak ya. Apakah kalau kita punya lisensi pasti kita selamat? Enggak. Emang kertasnya itu jimat? Enggak gitu ya. Yang terbentuk pada isinya ya, bukan pada kertasnya ya. Orang yang punya sertifikat itu ya, ya atau kemudian dia pasti mengoperasikan dengan aman, enggak juga gitu ya. Artinya pentingnya bukan pada situnya. Nah, ini saya menemukan cukup banyak operator-operator ya yang menganggap bahwa ketika itu hanya seperti itu. Ya, yang penting punya lisensi udah kelar gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang tidak diikuti dengan baik ya. Kadang-kadang sambil kerja ya. Ya, perusahaan perusahaan pengen operatornya punya lisensi ya, punya sertifikasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjadi penjaminan ya, menjamin keselamatan pada setiap pekerjanya, karena itu juga ada di Undang-Undang Nomor 1 1970 juga gitu ya. Harus seperti itu. Tapi banyak kendala di lapangan itu, dikirimkan ikut training tapi tidak diberikan izin mengikuti training. Ya, repot Pak. Itu repot ya. Bagaimana teman-teman operator itu bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan dengan baik kalau mereka sambil kerja sambil mendengarkan orang ngomong gitu ya. Tapi itulah yang banyak terjadi di mana-mana. Artinya bahwa ketika itu masih belum dianggap penting, sehingga kenapa masih banyak kecelakaan kerja gitu ya. Karena ketika itu masih dianggap sebagai formalitas gitu ya. Dan belum banyak yang memahami bahwa tujuan sertifikasi itu untuk apa gitu ya. Udah mahal-mahal tapi gak guna gitu ya. Dan saya juga sering berbilang, kalau hanya sebagai formalitas apa, sebagai formalitas, kemudian mengikuti sertifikasi nggak mengubah apa-apa, ya nggak usah ikuti. Kenapa kita harus mengikuti sesuatu yang nggak mengubah apa-apa, kan begitu ya. Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu ya harus ada perubahannya, harus ada dampaknya. Kalau nggak ada dampaknya buang-buang waktu, gitu ya.
Nah, sehingga saya yakin banyak yang seperti itu ya saat ikut sertifikasi tidak fokus, kemudian tidak banyak mendengar gitu ya, sehingga saya memberikan akses untuk juga memberikan informasi-informasi yang penting ya di YouTube ya, di YouTube ya. Saya nggak mengejar banyak orang yang menonton, tapi mungkin bisa berguna satu orang, dua orang, tiga orang, nggak apa-apa. Yang penting bisa berguna untuk banyak orang, gitu ya. Nah, jadi yang terpenting itu pada apa namanya isinya. Nah, kadang ini ya persepsi itu datang juga karena tidak tahu. Karena begini, teman-teman itu kadang berpikir kalau sertifikasi itu ya, terutama ketika yang di bawah Kemenaker ya, menganggap bahwa bahwa ketika sertifikasi itu ya hanya formalitas sekarang udah bisa. Karena nanti juga pasti belajar tentang alatnya aja. Nah, itu salah. Gitu ya, salah. Nah, bahwa ke sertifikasi itu adalah standar minimal yang harus penuhi. Nah, standar minimal yang dipenuhi apa? Yaitu pengetahuan tentang K3, pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja tentang alat itu. Ya, tentang alat itu ya yang diatur di Permenaker ya, Permenaker 08 kalau di Kemenaker 08 tahun 2020 tentang pesawat angkut-angkut tadi, tentang pesawat angkut-angkut tadi ya, standar-standar itu tujuannya adalah untuk pengoperasian yang aman ya gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu? Kenapa harus harus sertifikasi? Kenapa harus punya pengetahuan K3 untuk bisa memastikan dengan aman ya? Mengingat kalau dari teori Hendrik ya, dari teori Hendrik ya, dari teori Hendrik itu mengatakan bahwa kecelakaan kerja itu ya 88% terjadi karena apa? Karena tindakan tidak aman ya, tindakan tidak aman atau human error ya, cukup banyak, sehingga ya hal yang paling mudah atau paling mungkin untuk mengendalikan adalah dengan membina orangnya, sehingga kenapa adanya pembinaan tujuannya untuk itu, sehingga pengetahuan-pengetahuan tentang selamat itu perlu ya, karena untuk mengendalikan 88% ini gitu ya. Nah, data ini dari 72.000 kalau nggak salah, saya ingat ya, 72.000 kecelakaan kerja ini diteliti pada 1931. Artinya sudah cukup lama, namun sampai sekarang masih sangat-sangat relevan. Ya, sangat-sangat relevan. Oke, oke. Nah, itu ya. Tapi saya ingin memberikan studi kasus ya, contoh betapa pentingnya eh, apa pengetahuan dan pembinaan terhadap operator-operator alat berat ya. Ya, justru kalau hanya sertifikasi kurang ya, artinya dari pihak internal perusahaan ya, melalui lembaga di perusahaan itu ya, PDW K3-nya, sistem apa pengawasnya, ahli K3-nya untuk sering-sering juga memberikan apa namanya eh, pekerjaan memberikan wawasan-wawasan keselamatan terhadap seluruh pekerjanya. Tidak cukup hanya sertifikasi aja. Kalau sertifikasi itu sangat kurang karena materi itu atau pembinaan itu dilaksanakan ibaratnya 3 hari. Nah, itu berlaku selama 5 tahun. Setelah 5 tahun juga hanya perpanjang, tidak ada pembinaan ulang ya, sehingga materi-materi mungkin sudah banyak yang sudah luntur gitu ya. Itu kan sangat sangat berisiko kalau pengetahuan ketiga sangat minim. Oke, nah saya memisalkan begini ya, ada kecelakaan kerja ya, itu bisa dicek ya, ada kecelakaan kerja gondola ya, saya tidak akan menyebutkan di mana, tapi di bulan Februari itu ada kecelakaan kerja ya, gondola ya, ada gondola itu seperti ini ya, gondola saya gambarkan seperti ini, di sini ada tali ya, di sini ada tali, nah di sini ada gedung ya. Nah, gondola. Nah, gondola itu dioperasikan oleh 2 orang. Oke, ini saya mengilustrasikan seperti itu. Ada 2 orang di sini, ya. Nah, beritanya, saya juga melewati kebetulan. Beritanya itu ada 2 operator gondola, ya, yang mungkin sedang mengoperasikan dan sedang melakukan pekerjaan di ketinggian untuk membersihkan gedung atau untuk mungkin pemasangan sesuatu. Saya kurang mengetahui juga ya. Nah, mereka jatuh, ya, mereka jatuh. Jatuh pastinya meninggal, Pak. Pastinya meninggal karena memang dengan ketinggian sangat tinggi gitu ya. Ya, sangat tinggi lah, 6 sampai 7 lantai ya, tinggi gitu ya. Mereka jatuh. Nah, saya lihat videonya ya, saya juga lihat videonya, mereka ini menggunakan body harness ya, body harness. Oke, menggunakan pengamanan, menggunakan APD harusnya aman. Tapi nyatanya jatuh dan meninggal dunia. Oke. Nah, mekanisme gondola itu yang aman biasanya ada yang namanya lifeline di sini gitu ya. Nah, lifeline ini
lifeline ini ya, ini menggantung di gedung gitu ya. Nah, tapi tidak membuat orangnya selamat ternyata. Oke. Kemudian gondola itu ada yang namanya safety device, ya ada safety device. Artinya ada alat pengaman ya. Tidak ada alat pengaman. Misalnya ya, gondola itu ya dilengkapi yang namanya auto stop. Ya, auto stop. Jadi ketika tali itu ngelos atau meluncur lah ya, dia akan otomatis mengaktifkan auto stopnya, otomatis berhenti ya, harusnya begitu ya. Atau saat gondola itu mengalami kemiringan, dia seharusnya akan mengaktifkan untuk segera menghentikan pergerakan itu. Ya, harusnya begitu. Itu dari segi alatnya. Oke, kemudian dari segi pengamannya lagi ada lifeline tadi, gitu ya. Nah, ini ternyata eh, apa namanya? Ternyata ada kecelakaan kerja ya, ada kecelakaan kerja yang menyebabkan dua orang tadi meninggal. Nah, kalau kita lihat ya, apakah dua orang ini tidak berpengalaman? Ya, tentunya berpengalaman ya, berpengalaman. Oke, apakah orang yang tidak punya skill? Pastinya ada skill. Apakah orang yang punya keberanian? Pastinya punya keberanian. Tapi pertanyaannya, pengalaman, skill, keberanian, apakah cukup melindungi mereka dari kecelakaan? Tentunya tidak cukup. Sehingga kalau saya di training itu biasanya ya, itu selalu bilang, ya karena banyak orang yang merasa punya pengalaman 5 tahun, pengalaman 10 tahun nih, merasa tidak perlu ikut training, ya merasa tidak perlu ikut pengetahuan tentang ketiga, pengetahuan tentang pasang ketiga nggak perlu. Nah itu yang mungkin akan terjadi. Sehingga saya selalu mengatakan nggak apa-apa, ya nggak mau nggak ikut foto doang nggak apa-apa, tapi rugi nanti tahu sendiri, gitu ya. Karena pasti akan sangat rugi, ya, gitu ya. Nah, misalnya di sini, misalnya operator gondola tadi, pasti mereka berpengalaman, pasti mereka punya keberanian, Mas. Pasti punya skillnya. Tapi apakah itu cukup melindungi? Ternyata enggak. Ya. Apa yang melindungi? Standar. Ketika ini dijalankan dengan standar keselamatan, mungkin akan aman. Ya. Kenapa jatuh? Ya, kenapa jatuh? Ya, karena sudah menggunakan body harness, tapi tidak dikaitkan. Ya, gondola sekali lagi tidak dikaitkan di keranjang ya, tapi dikaitkan di left lane. Kenapa di left lane? Ketika gondola itu jatuh, ya, orangnya tetap terikat di atas left lane, gitu ya. Dan di sini ada pengaman dua yang lewat begitu aja. Dari segi alatnya harusnya aman. Kalau safety device itu aktif harusnya aman. Nah ini nggak aktif juga sehingga lepas. Ya, kalaupun safety device nggak aman, harusnya tetap aman karena sudah memasang left lane. Nah, itulah yang banyak penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang tadi relevan juga terhadap teori Hendrik ya, bahwasanya kecelakaan kerja 88% terjadi karena perilaku tidak aman itu. Ini sehingga ketika itu sangat penting untuk para operator alat berat ya. Ya, banyak ya sebenarnya kalau kalau saya akan contoh ya, contohnya sangat banyak ya, tapi yang saya lihat yang mungkin lebih mudah dipahami ya dengan contoh gondola ini, gitu ya, gitu ya. Nah, eh itu bisa bisa dicari lah ya kesalahan gondola di bulan Februari ya, di mana saya nggak akan sebut, tapi silakan cari aja di eh, Google ya, atau di mana lah ya, silakan cari aja itu pasti ada ya. Oke, jadi banyak kecelakaan kerja itu karena itu ya, misalnya ada pernah dulu saya di Palu itu ada salah satu training rigger ya, rigger jurikat ya, ada salah satu eh rigger ya, personel ya, rigger itu personel. Itu dia ceritanya cerita dia mengangkut beban di sini, beban ya, bukan beban hidup ya, tapi beban ya, beban kerja ya. Beban bukan beban hidup tapi beban. Nah, di sini diangkut menggunakan webbing sling. Ya, menggunakan webbing sling ya. Ini webbing sling. Nah, kata mereka webbing slingnya putus. Oke. Terus kemudian ini jatuh, kemudian nimpa orang, siapa yang salah, Pak? Bukan takdir. Ya, bukan takdir, tapi ini kesalahan manusia. Kenapa? Karena tidak bisa memastikan bahwa webbing sling itu aman enggak untuk mengangkat itu. Nah, itulah yang banyak tidak dipenuhi, ya gitu ya. Nah, itulah kenapa ketika itu hadir untuk itu, gitu ya. Ya. Nah, ternyata ya bebannya diangkat 5 ton ya, yang dari 5 ton. Tapi talinya warna hijau ya. Dan dan
personel itu tidak mengetahui warna hijau itu berapa kapasitasnya. Ini sangat-sangat salah gitu ya. Nah, tidak tahu warna hijau itu berapa, 2 ton. Tapi buat ngangkat 5 ton. Ya wajar kalau apa celaka, kalau putus. Ya, ada lagi ya, ada lagi ya, keren ya, misalnya keren. Keren itu dilengkapi dengan hook kayak gini ya. Ya jelek aja nggak apa-apa. Hook. Hook itu tidak ada SWL-nya. Safety working load-nya nggak ada. Tidak tertulis ini berapa, tidak tertulis. Kemudian diangkat ya, digunakan untuk mengangkat beban. Bagaimana kita tahu itu aman atau enggak kalau kita nggak tahu kapasitas dari hooknya gitu ya. Kuat belum tentu aman gitu ya. Ya kalau tidak sesuai kapasitasnya sudah pasti bahaya. Ya saya pernah lihat ada hook yang kapasitas hanya 10 ton ya. Tapi karena operator tidak mengetahui dan dikira tidak mengetahui karena memang nggak ada gitu ya. Nggak ada tapi biasa 10 ton dipanangkan 20 ton. Ya lama-lama patah di sini. Nah, nah itulah banyak 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 terjadi kecelakaan kerja karena hal itu. Sehingga menurut saya bahwa ketiga ini ya sangat penting gitu ya. Ya karena memang ketika ketika tidak dilaksanakan mungkin ya mungkin pekerjaan itu tidak terganggu ketika tidak ada kecelakaan ya. Mungkin tidak terganggu gitu ya. Tapi tidak menjamin keselamatan ya, tidak menjamin keselamatan dan ketika ada kecelakaan ya pastinya akan terganggu. Sehingga ketika itu akan berhubungan dengan pekerjaan karena banyak banyak yang menganggap bahwa karena dianggap tidak ada berkaitannya dengan pekerjaan langsung artinya ketika diterapkan atau tidak diterapkan pekerjaan itu tetap bisa dilakukan ya nanti baru sadar setelah ada kecelakaan ya telat. Kenapa? Ketika itu konsepnya adalah justru adanya ketika itu supaya tidak ada kecelakaan kerja ya terutama kalau di bidang saya ini adalah peralatan pesawat angkat dan angkut sehingga mungkin teman-teman sadar lah ya bahwa 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 untuk ikut sertifikasi untuk dapat lisensi bukan tanda bisa mengoperasikan tidak ya ya meskipun punya pengalaman 20 tahun pun ya 20 tahun pun kalau ternyata dalam mengoperasikan itu membahayakan orang lain cabut ya cabut dan tidak boleh mengoperasikan maupun skillnya sundul langit ya nggak akan. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Artinya bahwa lisensi itu hanya sebagai surat izin gitu ya. Nah itu yang banyak begitu ya, ya. Oke. Seperti kayak halnya SIM ya. Kalau di jalan raya ada orang yang sen kiri belok kanan, itu membahayakan orang lain. Ya, atau ada pembalap ya. Ya, setiap di jalan dia selalu menimbulkan kecelakaan banyak orang ya. Lama-lama dicabut SIM-nya. Ya cabut dan nggak boleh berkendara di jalan raya. Kenapa? Untuk menyelamatkan banyak orang. Sama halnya di ketika pertama di pesawat angkut peralatan alat berat. Ketika membahayakan banyak orang yang mending satu orang ini kita cut aja daripada membahayakan banyak orang sehingga ketika itu pentingnya untuk peralatan sangat tangan untuk itu ya ya mungkin itu ya sekilas ya mungkin nanti akan banyak ya secara teknis akan sedikit-sedikit akan banyak ya tentang mobil keren tentang forklift dan sebagainya yang mungkin akan bertahap ya ya kalau memang pengen lengkap ya mungkin ngikuti eh, sertifikasi ya saya tidak akan mengarahkan ke mana ya silakan kemana aja ya ya yang penting materinya mungkin sama kalau kurang ya lihat video ini aja kan begitu ya ya silakan kemana aja yang mungkin paling murah ya yang penting jangan terlalu mahal udah mahal palsu ya jangan ya tapi yang ada ilmunya yang ilmunya bisa digunakan ya tentunya ilmu-ilmu keselamatan yang bisa memberikan keselamatan kita di lapangan ya. Jangan menggunakan jimat ya. Jimat tidak akan bisa membuat kita aman ya. Tapi yang membuat kita aman adalah usaha-usaha kita ya. Ya selain doa ya usaha kita yang kita terus lakukan ya. Upaya-upaya itu ya. Oke, semoga berguna ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.